Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. InsyaAllah kita hari ini akan meneruskan kajian tentang akidah di dalam kitab Al-Aqidah At-Thahawiyah. Para ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, musannif mengatakan laisa ba'da khalqi istafada ismal khaliqi wala bi ahdathihi al-bariyati istafada ismal bari. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat dahulu dan sifat-sifatnya Allah pun dahulu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat Al-Khaliq bukan setelah Allah menciptakan dunia ini. Bahkan sebelum Allah menciptakan dunia, Allah sudah mempunyai sifat Al-Khaliq. Begitu juga Allah bersifat Al-Bari. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat Al-Bari, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan dunia, yang mengatur dunia, bukan setelah dunia ini ada, tetapi jauh sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan seluruh makhluknya, Allah sudah bersifat Al-Bari. Apa yang disampaikan oleh musannif ini menunjukkan adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala qadimun, sudah ada sejak dahulu. Bilantiha, dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu ada pada zatnya, tidak akan pernah hilang dari zatnya. Hal ini juga dijelaskan oleh musannif pada perkataan musannif setelahnya, lahu ma'na rububiyah wala marbub wa ma'nal khaliq wala makhluk. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala baginya sifat ketuhanan sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini yang menjadi sesuatu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat Al-Khaliq, zat yang menciptakan sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya. Kemudian musannif melanjutkan, wa kama annahu muhyil mauta ba'dama ahya istahaqqa hadzal ism qabla ihyaihim wa kadzalika istahaqqa ismal khaliq qabla insya'ihim. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan yang mati setelah dia hidup. Bukan berarti karena hal itu Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat menghidupkan, tetapi sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan yang mati pun Allah sudah mempunyai sifat yang maha menghidupkan. Kemudian musannif melanjutkan, dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir wa kullu syai'in ilaihi faqir wa kullu amrin alaihi yasir la yahtaju ila syai'in laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Hal itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha kuasa. Kekuasaannya ini ada sebelum ada yang dikuasai. Wa kullu syai'in ilaihi faqir.
Setiap sesuatu ini pun butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu amrin alaihi yasir. Segala sesuatu bagi Allah itu mudah. Menciptakan yang ada, mengadakan yang tiada, atau mentiadakan yang ada, itu semua yasir, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yahtaju ila syai'in. Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan tidak ada yang serupa dengan Dia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada sejak zaman dahulu, sebelum Allah ini menciptakan alam semesta. Dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terpengaruh dengan wujud dan adamnya, dengan ada dan tiadanya makhluk yang ada di alam semesta ini. Wujudnya makhluk tidak mampu menambah sifat Allah, dan wujudnya makhluk tidak sanggup untuk mengurangi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan Allah bukan wujud setelah ada yang dikuasai, tetapi jauh sebelum adanya sesuatu yang dikuasai. Allah mampu menghidupkan yang mati, mampu mematikan yang hidup, bukan setelah Allah melakukan hal itu kepada makhluknya, tapi jauh sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan. Allah sudah bersifat muhyi wa mumit, zat yang menghidupkan dan juga zat yang mematikan. Lalu musannif meneruskan tentang bagaimana sifat atau cara Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya ini. Setelah kita kemarin tenggelam dan juga masuk di dalam sifat-sifat Allah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana Allah mengatur sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Musannif mengatakan khalaqal khalqa bi'ilmihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya dengan sifat pengetahuannya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan makhluknya, Allah Maha tahu tentang apa yang lebih baik untuk makhluknya. Bagaimana Allah menciptakan tubuh kita, ada tangannya, ada kakinya, ada matanya, ada telinganya, ada mulutnya, yang semuanya itu kita tidak pernah memintanya kepada Allah. Tetapi Allah ciptakan makhluk yang bernama manusia dengan diberikan indera pendengaran, penciuman, penglihatan, yang semua ini Allah Maha tahu inilah yang dibutuhkan oleh manusia saat mereka hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala juga Maha tahu apa yang nanti akan dikerjakan manusia ini setelah diciptakan. Apakah dia akan mengerjakan ketaatan kepada Allah? Apakah dia akan melakukan kemaksiatan kepada Allah? Apakah dia mau beriman kepada Allah, ataukah dia mau durhaka kepada Allah? Allah Maha tahu. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu tentang apa yang ada di dalam hati kita, walaupun kita tidak mengatakan kepada siapapun. Allah Maha tahu tentang seluruh apa yang diciptakan. Allah Maha tahu tentang jumlah butiran pasir yang ada di laut. Allah tahu betapa jumlah air yang turun dari langit, tetesan air yang turun dari langit. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu tentang jumlah bintang, jumlah planet, dan jumlah tumbuh-tumbuhan, jumlah dedaunan. Bahkan Allah Maha tahu kapan daun itu akan jatuh dan berapa kali daun itu jatuh. Maka oleh karena itu, pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu dahsyat kepada makhluknya, sehingga terkadang kita yang sempit
akal pikirannya ini tidak menjangkau makna dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Karena ketika Allah menciptakan makhluknya, Allah Maha tahu tentang bagaimana keadaan makhluknya dan bagaimana apa yang akan terjadi kepada makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian musannif melanjutkan di dalam masalah Allah menciptakan dunia ini, makhluknya ini. Wa qaddara lahum aqdara. Setelah Allah ciptakan dengan sifat ilmunya, Allah Subhanahu wa taala berikan takdir kepada mereka. Allah tuliskan takdir kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in. Dan Allah menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira. Maka Allah telah mentakdirkannya dengan takdir yang sebenarnya. Ketika Allah mentakdirkan suatu pohon itu harus tumbuh, maka Allah sudah takdirkan apa kebutuhan dari pohon itu. Allah juga sudah takdirkan berapa daun yang akan ada di pohon itu. Dan Allah pun sudah takdirkan kapan pohon itu akan mati. Dan ini juga selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, qaddarallahu maqadiral khalqi. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir makhluknya qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan dunia dan juga langit, bi khamsina alfi sanah, jauh 50.000 tahun sebelum penciptaannya. Jadi Allah telah menulis takdir dunia ini serta isinya serta langit ini sebelum 50.000 tahun penciptaannya. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan ketika itu arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ada di atas air. Kemudian musannif melanjutkan, wa daraba lahum ajalan. Ketika Allah menciptakan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan ajalnya, kapan makhluknya ini akan mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 61, fa idza jaa ajaluhum, maka ketika telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, mereka tidak akan mampu untuk sedikit saja mengakhirkannya atau mendahulukan ajal mereka. Kemudian musannif melanjutkan, walam yakhaf alaihi syai'un qabla an yukhliqahum wa alima ma huwa amilun qabla an yukhliqahum. Allah Subhanahu wa taala tidak takut sedikit pun terhadap apa yang telah Dia ciptakan. Allah Subhanahu wa taala tidak takut dengan kemaksiatan hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak merasa tinggi dengan sanjungan hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengharap kemanfaatan sedikit pun dari apa yang telah diciptakannya. Wa alima ma hum amilun, dan Allah Subhanahu wa taala pun faham, sudah mengerti apa yang akan mereka lakukan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Maha tahu Allah Subhanahu wa taala atas segala makhluknya. Dan begitu bodohnya kita sebagai manusia yang sombong dengan pengetahuan yang sedikit, bahkan kita sering menyalahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya. Kemudian musannif melanjutkan, wa amarahum bi ta'atihi. Tetapi walaupun Allah tidak pernah merasa tinggi dengan pujian hambanya dan tidak ada kehinaan
dengan kedurhakaan hambanya, tetapi Allah tetap memerintahkan makhluknya bita'atihi, agar mentaati Allah. Wa nahahum an maksiyatihi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala pun mencegah manusia dari berbuat maksiat kedurhakaan kepada dirinya. Bukan untuk kebaikan Allah, manfaat untuk Allah, tetapi ini demi kebaikan makhluk tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan juga manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musannif melanjutkan, wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi. Segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan takdir Allah dan kehendak Allah. Wa masyiatuhu tanfadhu. Dan yang terjadi dan pasti akan terjadi adalah kehendak Allah. La masyiata lil ibad, bukan kehendak seorang hamba. Illa ma syaa lahum, kecuali kehendak hamba tersebut juga menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fama syaa lahum kana, maka sesuatu yang dikehendaki Allah bagi hambanya akan terjadi. Wa man lam yasha lam yakun, dan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah kepada hambanya, maka hal itu tidak akan terjadi. Maka kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah segala-galanya dan menjadi penentu segala-galanya. Kemudian musannif melanjutkan, yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wa ya'simu wa yu'afi, Allah menjaganya, Allah memberikan afiyah, memberikan kesehatan, memberikan penjagaan, fadlan, sebagai bentuk keutamaan kepada makhluk tersebut. Wa yudillu man yasha, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapapun yang Dia kehendaki. Wa yukhdilu, dan Allah menghinakannya. Wa yabtali, Allah mengujinya, adlan, sebagai bentuk keadilan. Diciptakannya suatu taat dan kemaksiatan adalah bentuk keadilan Allah, agar tercipta keseimbangan dunia ini. Diciptakan surga dan neraka juga untuk keseimbangan, untuk sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga saja, kemudian Allah menyamaratakan makhluknya untuk masuk ke dalam surga semuanya. Lalu di mana ujian kita sebagai makhluk untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu di dunia ini tidak berpasang-pasangan? Lalu bagaimana bisa tercipta keindahan dunia ini? Bagaimana bisa seseorang melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala? Maka diciptakanlah baik dan juga keburukan, adalan, sebagai sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan surga bagi orang yang taat dan neraka bagi orang yang ahli maksiat, adalan, sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan kedurhakaan dan diciptakan ketaatan sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Ketika Allah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan setiap jiwa hidayah kepada Allah. Tetapi yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Cara Allah mengatur dunia ini tidak seperti itu. Terserah Allah, Allah yang mempunyai alam semesta ini. Allah sesatkan orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah berikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Kemudian musannif melanjutkan, wa kulluhum yataqallabuna,
Dan mereka para makhluknya ini saling silih berganti fi masyiatihi, di dalam kehendaknya Allah, baina fadlihi wa adlihi, antara keutamaan Allah yang diberikan kepada mereka atau keadilan Allah yang diberikan kepada mereka. Artinya makhluknya Allah ini ada yang mendapatkan fadlun minallah, keutamaan dari Allah, dan ada yang mendapatkan adlun, keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muta'alin 'alal addati wal andad. Dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari addad, dari sebuah perlawanan, wal andad, dan suatu sekutu. Kemudian musannif melanjutkan, la rada liqada'ihi, tidak ada yang bisa menolak apa yang telah diputuskan olehnya, wala mu'aqiba li hukmihi, tidak ada yang bisa menentang terhadap hukumnya Allah, wala ghaliba li amrihi, dan tidak ada yang bisa mengalahkan perintah Allah. Amanna bidzalika kullihi, kita wajib mengimani hal tersebut semuanya. Wa aiqanna, dan kita pun yakin, anna kullan min indihi, bahwa segala sesuatu dari sisi Allah. Inilah keyakinan kita sebagai seorang mukmin terhadap makhluk yang diciptakan oleh Allah, terhadap zat Allah dan juga sifat-sifatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Lagi ngajar, Pak. Pak. Lagi ngajar. Pak. Lagi ngajar. Habis. Ya udah sana ambil air di bawah sana. Sana ambil air di bawah. Pak. Saya lagi mau ngajar. Ayo ada Bagaimana bisa ketika Allah tidak menciptakan neraka, Allah hanya menciptakan surga? Jangan kayak gitu. Jangan dipencet, ntar meledak. Batak coba aja ya. Cium dulu. Cium dulu. Halo. Iya apa? Iya, yang ngajar dulu. Kita yang ini. Iya. Ngajar pakai itu.